Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kayaknya kita terakhir berjumpa kapan ya? Kok kayaknya kangen banget. Kapan terakhir berjumpa? Sebelum Ramadan? Hah? Januari terakhir? Hah? Maret, April, Mei. Ya Masya Allah, lama nian ya Bu? Tuh katanya catatan terakhir bulan Februari, Masya Allah. Baik. Januari, tadi ada bilang Februari. 12 Februari, Masya Allah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Masya Allah waktu berjalan begitu cepat. Perasaan baru kemarin kita merayakan Idul Fitri bersama-sama. Gimana? Masih ada nggak yang ingat? Baru kemarin belah ketupat diguyur pakai opor, ya kan? Baru kemarin. Sekarang Syawal sudah meninggalkan kita. Sedih rasanya. Sepertinya baru kemarin kita memasuki Ramadan, Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan Allah itu Zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha baik. Allah menginginkan hambanya terus istiqomah berada di jalannya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan setelah Syawal, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan saat ini kita hidup di bulan apa ibu-ibu? Dzulqa'dah. 3 bulan ini berturut-turut Allah jadikan sebagai bulan haram. Maksudnya apa? Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya bulan haram ibu-ibu? Biar kita lebih semangat lagi. Di antaranya keutamaannya barang siapa yang beramal saleh di bulan haram ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu pula barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang melakukan sebuah dosa, maka dosanya dilipat gandakan. Bu, yang namanya dosa tuh jangan dikira hanya berzina, minum-minuman keras. Insya Allah kita semuanya jauh dari itu, nggih. Kadang kita melakukan dosa tapi nggak sadar. Nopo contohipun Bu, berburuk sangka kepada saudara kita, ya kan? Ngerasain tetangga. Nopo meleh? Hah? Apa Mbak? Berbohong. Terus apa lagi? Ngomel-ngomel ke anak tanpa apa? Tanpa sadar. Kan ibu-ibu begitu. Itu semuanya Masya Allah ibu-ibu dosa. Kenapa kok saya katakan ngomel-ngomel ke anak itu dosa? Karena itu nanti jadi dosa jariah. Bisa dibayangkan nggak nanti kalau cucu kita diomelin anak kita? Nah, nanti loh kok bisa diomelin anak kita? Karena kita ngomel-ngomel ke anak kita. Ya, jadi semuanya nanti jadi dosa jariah. Maka hati-hati di bulan haram ini, ya orang-orang Arab paham mereka tidak melakukan yang namanya peperangan. Ya, di bulan haram ini perbanyak berbuat amal solih dan berhati-hati ketika akan melangkah, ketika akan berbuat, ketika akan berucap. Kenapa? Karena semuanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika ibu-ibu hadir ke majlis ta'lim, maka pahalanya tidak sama. Ya, pahalanya tidak sama ketika ibu-ibu menghadiri majlis ta'lim di bulan haram, itu pahalanya lebih besar daripada ketika menghadiri di luar bulan haram. Ya. Dan kalau sudah berbicara masalah Dzulqa'dah ibu-ibu, berarti sebentar lagi Dzulhijjah. Ya, coba tanya kepada orang-orang yang tahun kemarin hajian. Ya, perasaan baru kemarin hajian. Masih inget ngotong-ngotong koper, ya kan? Masih inget tetangganya pada pamitan ke tetangga. Perasaan baru kemarin, sudah 1 tahun, mau 1 tahun. Jadi waktu tuh begitu cepat Bu. Ini diantara tanda akhir zaman.
Makanya kalau kita ya kerjaan kita tiap hari tidak beramal salih, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Ya. Dan di antara amal salih yang bisa kita lakukan adalah meluruskan niat kita ketika kita beribadah. Itu penting banget itu. Kenapa? Karena kata Ibnul Mubarak, sebuah amal salih itu bisa jadi besar pahalanya di hadapan Allah karena sebuah niat. Sebaliknya amal soleh yang besar di hadapan manusia itu bisa menjadi kecil di hadapan Allah karena rusaknya sebuah niat. Jadi di hari-hari ini nih ibu-ibu, tolong ibu-ibu juga belajar yang namanya menata niat, yang namanya menata hati, belajar lagi tazkiyatun nufus. Ya, kemarin hari Rabu saya menyampaikan materi ini di Masjid Green Hill. Ada yang tahu Green Hill? Green Hill itu di daerah Jalan Kaliurang, itu perumahan, masjidnya Masya Allah cukup nyaman, tapi kajiannya untuk umum. Ya, di sana untuk judulnya kajiannya adalah tazkiyatun nufus. Ya, jadi perlu kita menata hati. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah, semoga kalau tahun ini ibu-ibu belum dipanggil untuk haji, semoga tahun depan Allah panggil untuk haji. Karena yang namanya haji, umroh itu benar-benar undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, Bu, harus yakin. Dan tidak boleh kita menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah panggil ibu-ibu, maka kun fayakun, Allah mudahkan jalannya. Ya, Allah mudahkan jalannya. Berdoa sama Allah. Mumpung kita berada di bulan-bulan haram. Di bulan haram boleh nggak memperbanyak puasa? Boleh. Ya, di bulan haram ini kita memperbanyak berdoa, karena doa itu ibadah. Kalau kita pengen minta umroh, ya minta sama Allah. Kalau kita pengen minta haji, ya minta sama Allah. Dan yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Saya tadi di mobil cerita sama Mbak Pandan. Itu saya cerita bahwa kemarin tuh ada, ini kisah nyata ibu-ibu, ini kisah nyata. Semoga bisa diambil ibrahnya. Ada seorang ukhti fulana yang dia berdoa kepada Allah, ya pengen berangkat ke Baitullah. Dan saya kira tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin untuk pergi ke Baitullah. Maka beliau berusaha untuk mendedikasikan waktu beliau untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai mengurusi kajian Bu Hanifah. Jadi beliau tuh kalau ada kajian pasti jadi panitia yang pertama tuh, yang Masya Allah loyalnya luar biasa. Ya. Dan saya masih ingat betul, beliau pun termasuk orang-orang yang waktu itu memberikan fasilitas, waktu di zaman COVID ya, fasilitas ruangan Zoom untuk kami bisa menggunakannya. Ya. Jadi ceritanya ibu-ibu ini, ukhti fulanah ini, beliau mendedikasikan waktunya untuk Allah. Ya, beliau ngajar Al-Quran, beliau ngurusi kajian. Sampai suatu hari Allah Azza wa Jalla gerakkan hati yang punya yayasan, ya beliau ngajar di sebuah yayasan, untuk menghadiahkan umrah kepada beliau. Lihat, dari mana datangnya umrah Bu? Apakah umrah itu datang ketika kita sudah punya uang banyak? Nah, dari arah yang tidak pernah diduga. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi ibu-ibu? Apakah kemudian beliau begitu saja menerima umroh? Ternyata beliau sadar bahwa itu adalah ujian. Beliau waktu itu tanya kepada beberapa ustadz. Dia tanya, bagaimana ustadz, bagaimana ustazah, ini saya dapat hadiah umroh, tapi saya punya keyakinan. Beliau punya prinsip hidup bahwa tidaklah saya berangkat umroh kecuali sama mahram, kata beliau. Dan waktu itu kondisi beliau belum menikah. Ya, ibu-ibu tahu, ketika sudah dapat hadiah di depan mata, sedangkan beliau harus mempertahankan prinsipnya, maka beliau dengan sukarela memberikan hadiah umrah itu kepada salah satu ustazah teman beliau yang mengampu sesama di yayasan. Ya, nih jatah umrohku tak kasihkan ke kamu aja, gitu ya. Masya Allah, mudah nggak orang ngelepas jatah umroh Bu? Abot, seorang itu udah lama saya nunggu gitu ya. Tapi bagi beliau tidak. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi setelahnya? Kira-kira ini bukan film, bukan, ini kisah nyata. Dan kami yang berjumpa ketika beliau akhirnya menikah gitu ya. Ibu-ibu tahu, Allah datangkan seorang laki-laki yang punya travel umroh
datang ke rumah beliau, melamar beliau dan menjanjikan mahar pernikahannya perjalanan ibadah umroh. Itu di luar logika banget kan, Bu? Ketika meninggalkan satu demi mempertahankan ridho Allah, Allah kasih dua. Kok bisa kasih dua? Kasih pasangan hidup, kasih perjalanan umroh juga. Masya Allah. Tapi itu dengan syarat kalau berdoa harus yakin. Kadang kita doa aja nggak yakin. Ya, berdoa, ya Allah saya pengen umroh. Apa iya iso umroh? Ya Allah saya pengen haji. Apa iya hajian? Orang jamaah aja berapa tahun ngantri kan, Bu? Yakin aja. Saya juga pernah berjumpa dengan salah satu jamaah yang pengen umroh. Kemudian beliau menyerahkan bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba Allah kasih hadiah, rumah beliau kena gusuran tol. Ya, dan itu alhamdulillah beliau dapat rezeki. Ya sudah, beliau pergi umrah. Ya padahal sebelumnya rumahnya nyun sewu kurang layak. Ya, tapi itulah kalau Allah sudah berkehendak. Ya, jadi yuk mumpung hari Jumat ibu-ibu, nanti sore jangan kemana-mana. Nanti sore berdoa sama Allah. Tapi dengan syarat apa tadi? Yakin. Ya Allah, berikanlah hamba rizki tahun depan bisa umroh, bisa haji. Amin. Dan saya berdoa di hari Jumat yang mulia ini untuk kajian perdana, semoga Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya Al-Ghani, Zat yang maha mulia Al-Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya yang hadir dalam majlis ilmu ini untuk bisa umroh dan haji di tahun ini atau tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Ya, jadi ibronya tadi ya ibu-ibu, jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Ya, yuk kita sekarang ngaji. Ya, baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.